Assalamualaikum. Bulan puasa sebentar lagi, yuk siap-siap buat usaha minuman kekinian yang murah meriah. Resep pertama, es buah naga. Siapkan 2 sendok makan biji selasi, langsung aja ditaruh ke dalam mangkuk. Untuk biji selasinya aku gunakan tanpa merek ya, teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Nanti harganya murah banget ya kalau tanpa merek seperti ini. Kemudian rendam dengan air panas sebanyak 200 ml. Tutup dan biarkan sampai mengembang. Siapkan 600 ml air mendidih, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Tutup dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit seperti ini, matikan api kompornya. Biarkan selama 30 menit dalam keadaan panci yang tertutup. Setelah 30 menit seperti ini, diaduk-aduk dulu sagu mutiaranya biar nggak nempel. Kemudian tambahkan 200 ml air biasa. Kemudian nyalakan api kompornya, masak kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Setelah dingin seperti ini, masukkan 1 liter air matang ya, air matang suhu ruang. Ini tujuannya supaya nanti sagu mutiaranya enggak terlalu merah banget ya nanti untuk di airnya. Jadi kita buang aja airnya. Seperti ini, kemudian disisihkan. Siapkan 2 saset Nutrijel rasa stroberi, masing-masing kemasan 10 gram, kemasan kecil aja. Untuk 1 saset Nutrijel rasa stroberi ini kemasan 10 gram harganya cuma 2000 ya. Nah ini skip aja fruity acidnya, nggak usah dipakai. Tambahkan juga 1 saset agar-agar kemasan 7 gram warna merah. Kemudian tambahkan juga 8 sendok makan gula pasir, sejumput garam. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 liter air. Atau kalau teman-teman punya gelas belimbing bisa dipakai 10 gelas ya. Biar warnanya makin cantik, tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah uap panasnya hilang, langsung aja dimasukkan ke dalam loyang persegi panjang seperti ini, atau bisa gunakan wadah apapun, yang penting persegi panjang seperti ini ya, wadahnya kotak, dan tunggu sampai padat. Masukkan 500 gram gula pasir ke dalam panci. Tambahkan 1,5 liter air atau 1500 ml air. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, biarkan sampai dingin. Untuk susunya di sini aku gunakan susu bubuk rasa vanila kemasan 27 gram, atau kalau teman-teman punya creamer bubuk di rumah bisa juga dipakai ya, sebanyak 150 gram. Langsung aja dimasukkan 400 ml air matang hangat. Kali ini aku pakai susu bubuk karena banyak banget teman-teman yang nanyain pakai susu bubuk, jadi kali ini aku akan coba. Nah ini biarkan dulu sampai dingin. Setelah jeli padat dan mengeras, langsung dipotong jelinya kotak-kotak menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini, supaya nanti agar-agarnya itu terlihat lebih cantik ya. Potong kotak-kotak seperti ini, jangan terlalu besar-besar ya. Seperti ini aja. Selesai semua dipotong-potong jelinya, sisihkan dulu. Siapkan toples ukuran 10 liter. Nah, untuk rasa minuman ini aku gunakan pop ice rasa yogurt strawberry. Di sini kita gunakan 10 sachet, atau bisa juga pakai pop ice rasa strawberry, sesuai selera aja. Tapi karena aku pengen berbeda, jadi aku gunakan rasa yogurt strawberry. Kemudian larutkan dengan 500 ml air hangat. Aduk sampai tercampur rata sampai benar-benar larut pop ice-nya. Kemudian masukkan larutan gula pasir yang sudah dingin. Kemudian masukkan potongan jeli.
Tambahkan juga 1 kaleng creamer kental manis kemasan 480 gram. Kemudian biji selasih yang sudah disaring airnya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah larut susu kental manisnya, masukkan larutan susu bubuk. Siapkan 1 kg buah naga. Kemudian dibelah menjadi 4 bagian. Kebetulan harga buah naga di daerahku lagi murah banget, sekilonya cuma Rp10.000 aja. Jadi buat teman-teman yang harga buah naganya lagi murah, pas banget nih dijadikan aja ide jualan, insya Allah laris manis ya. Langsung aja kita iris buah naganya, masukkan ke dalam toples. Jadi mirip kayak kita bikin es semangka India viral itu ya. Jadi langsung aja masukkan ke dalam toples seperti ini. Nih cara motongnya seperti ini aja. Kemudian diiris kecil-kecil. Iris semua buah naganya sampai selesai dengan cara seperti ini aja. Nggak usah diiris di talenan ya. Cukup seperti ini aja, lebih simple, lebih rapi dan lebih bersih. Kita bisa gunakan parutan seperti ini supaya nanti daging buah naganya itu nggak ada yang kebuang ya. Jadi benar-benar bersih. Terakhir masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan tadi. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan 3 plastik es batu. Kemudian di sini aku siapkan cup ukuran 12 oz. Masukkan secukupnya es batu ke dalam cup. Aduk-aduk dulu larutan buah naga supaya tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam cup. Tutup dengan tutup datar seperti ini. Siap untuk disajikan. Nah, ini dia es buah naga jelly siap untuk dinikmati selagi dingin. Secara tampilan warnanya cantik banget ya, rasanya pun enak banget ya teman-teman. Rasa buah naga, kemudian ada jelinya, kemudian ada biji selasih, sagu mutiara, kuah yogurt strawberry, rasanya benar-benar enak banget dan mewah banget. Modal kurang lebih 64.900 dapat 40 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp1.622. Jual 4.000 dapat 160.000, jual 5.000 dapat 200.000. Resep kedua yang unik belum banyak yang jual nih, es nangka teler. Siapkan 500 gram nangka matang. Ini untuk satu plastik nangka seperti ini harganya Rp10.000 di daerahku. Pilih nangkanya yang besar ya supaya dagingnya tebal. Sekarang nangkanya kita cuci bersih, kemudian iris kecil-kecil seperti ini. Iris kecil-kecil memanjang supaya nanti tekstur nangkanya masih dapat ya. Setelah diiris kecil-kecil dan dibuang bijinya, ini total beratnya jadi 400 gram. Sekarang kita buat larutan gulanya. Siapkan 500 gram gula pasir, langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 1 liter air, aduk-aduk, masak sampai mendidih. Masukkan irisan nangka ke dalam wadah. Kemudian tuang air gula yang masih panas tadi. Tujuan nangka direndam dengan air panas gula supaya nanti nangkanya itu agak lembut ya teman-teman teksturnya. Sekarang kita biarkan dulu nangkanya sampai benar-benar dingin. Siapkan 800 ml air, kemudian masak sampai mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, sekarang kita siapkan 100 gram sagu mutiara. Untuk 100 gram sagu mutiara di daerahku harganya cuma Rp2.500 aja. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup, ini kita masak selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, matikan api kompornya, kemudian aduk-aduk dulu sagu mutiara supaya nggak menempel di dasar panci. Kemudian tutup, ini kita biarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, aduk-aduk sagu mutiara supaya nggak mengendap di dasar pancinya ya, biar nggak gosong. Kemudian kita tambahkan 200 ml air. Lalu tutup, ini kita tunggu sampai mendidih.
Setelah mendidih seperti ini, aduk-aduk dulu sagu mutiaranya, kemudian tutup. Ini kita masak selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit di api sedang, ini kita tunggu sampai hangat. Sebelumnya aduk-aduk dulu sagu mutiara supaya nggak nempel di dasar pancinya ya. Kemudian tutup. Ini kita biarkan sampai hangat. Sagu mutiaranya sudah hangat seperti ini. Sekarang kita bilas sagu mutiaranya sampai airnya benar-benar bening. Air sagu mutiara sudah bening seperti ini. Sekarang siap untuk kita saring. Siapkan 1 saset agar-agar plain kemasan 7 gram, langsung aja dimasukkan ke dalam suatu wadah. Masukkan juga 1 saset Nutrijel plain kemasan 15 gram. Masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan 2 liter air. Aduk-aduk sampai gula pasir, agar dan Nutrijelnya benar-benar larut. Setelah gulanya benar-benar larut, sekarang kita bagi dua. Ambil 1 liter larutan agar Nutrijel, masukkan ke dalam gelas takar. Pindahkan 1 liter larutan agar Nutrijel ini ke dalam panci, kemudian tambahkan 2 saset jas jus rasa melon. Supaya warnanya cantik, tambahkan 5 tetes pewarna hijau tua. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Masukkan ke dalam suatu wadah, kemudian biarkan sampai benar-benar padat. Untuk sisa larutan agar Nutrijelnya ini yang sebanyak 1 liter, ini kita masukkan ke dalam panci tadi. Kemudian kita tambahkan 2 saset jas jus rasa Marimas cincau. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan hitam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Pindahkan ke dalam suatu wadah, kemudian biarkan sampai benar-benar padat. Kurang lebih setelah 1 jam ini hasilnya masih lembek ya teman-teman, belum padat. Langsung aja kita masukkan ke dalam freezer. Ini kita tunggu kurang lebih selama 15 menitan, kita tunggu sampai jelinya benar-benar padat. Kondisi jeli saat dimasukkan ke dalam freezer sudah dingin ya teman-teman, tapi belum padat, masih lembek gitu. Setelah dimasukkan di dalam freezer, ini saat kita keluarkan dia udah benar-benar padat. Jadi nanti teman-teman bisa pakai trik ini ya, dimasukkan ke dalam freezer, jadi hasilnya benar-benar padat seperti ini. Tapi kalau enggak ada freezer juga nggak apa-apa, tungguin aja sampai benar-benar padat seperti ini, sampai bisa dipotong-potong ya. Untuk jeli cincaunya ini bisa kita potong kecil-kecil seperti ini, lakukan sampai selesai. Untuk jeli hijaunya kita serut menggunakan serutan blewas seperti ini. Ini kita serut memanjang supaya hasilnya cantik, jadi jeli cincaunya kotak-kotak, jeli hijaunya bisa kita buat panjang-panjang seperti ini. Sudah dikerok, untuk bagian yang panjang-panjangnya ini kita pisahkan dulu aja di dalam wadah yang lain supaya nggak hancur ya teman-teman untuk kerokan berikutnya. Lakukan sampai selesai. Siapkan 2 sendok makan biji selasi. Seduh dengan 250 ml air panas mendidih. Aduk-aduk sampai tercampur rata, biarkan biji selasinya sampai mengembang. Siapkan toples berukuran 5 liter. Untuk kuahnya ini aku menggunakan pop es rasa es teler sebanyak 10 saset atau 1 renteng. Untuk 1 renteng pop es seperti ini lagi naik ya teman-teman, harganya jadi Rp10.500 untuk per rentengnya. Langsung aja dimasukkan ke dalam toples. Tapi walaupun pop esnya naik tetap untung ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan 1 liter air matang hangat. Untuk airnya jangan panas ya teman-teman, supaya pop esnya itu enggak pecah-pecah. Nah ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian masukkan 1 kaleng creamer kental manis atau setara dengan 490 gram. Siapkan 500 ml air matang, ini sambil kita bersihkan sisa kental manisnya di dalam kaleng.
Supaya ada rasa gurih-gurihnya, tambahkan 65 ml santan kental instan. Di sini di bacaan kemasannya praktis, dapat digunakan langsung tanpa harus dimasak dengan hasil masakan yang sama dan konsisten. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, nggak dimasak dulu karena ini udah aman banget. Aduk-aduk bahan kuah sampai tercampur rata. Kemudian tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah bahan kuah dingin, masukkan larutan gula dan potongan nangka yang sudah dingin tadi. Masukkan jeli hijau, jeli hitam, sagu mutiara, biji selasi. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan cup ukuran 14 oz. Untuk per 50 cup seperti ini di daerahku harganya cuma Rp10.000 aja ya. Langsung aja kita masukkan es batu ke dalam cup, kita isi sampai separuh cupnya. Kemudian masukkan semua bahan kuahnya, ini lengkap banget, ada nangka, biji selasi, jeli hitam, jeli hijau, sagu mutiara, dan kuahnya ini ada rasa es telernya gitu ya, insya Allah laris manis kalau teman-teman jualnya murah meriah aja. Setelah memenuhi cup, langsung aja kita tutup dengan tutup datar seperti ini. Jika dimasukkan ke dalam cup semua, hasilnya banyak banget, dan ini dia es neler alias nangka es teler siap untuk dinikmati. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, ada merah, kuning, hijau, kemudian ada hitam, putih, ini jadi warna-warni gini ya, persis banget kayak es teler pada umumnya. Rasanya pun Masya Allah enak banget, ringan di mulut, dan ini nggak enak sama sekali, manis seger banget pokoknya. Apalagi ada nangka yang sudah kita rendam dengan air panas tadi, super lembut banget. Dari modal kurang lebih Rp70.650 dapat 35 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp2.018. Jual 5 ribuan aja udah untung banget, atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.